Bayi nyaris tertukar di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Ada unsur kesengajaan atau emang keteledoran dari pihak rumah sakit? Pada tanggal 7 April, aparat kepolisian kasus sindikat penjualan bayi. Tersangkanya 15 tersangka. Apakah ada keterkaitan dengan kasus ini? Sikap KDM sebagai pejabat Bandung seperti apa kepada pihak rumah sakit dan petugasnya? Wewenang rumah sakit masuk tanggung jawab Pemprov Bandung atau Kementerian Kesehatan? Selamat pagi di opini kita. Kali ini gua akan membahas soal peristiwa yang disebut mengerikan, ya pasti mengerikan bagi orang tua, ya menjadi pembincangan warganet juga sih. Karena apa? Bagi ibu yang akan melahirkan takut-takut juga dan cemas-cemas juga nih. Kita balik lagi ke peristiwa ini. Awal mulanya Ibu Nina sebagai ibunya bayi melahirkan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, bayinya menurut rumah sakit agak kuning dan harus dirawat di ICU, di inkubator. Nah, saat Ibu Nina dan suaminya makan keluar rumah sakit, dan ketika balik melihat bayi yang baru dilahirkan sudah tidak ada di ICU dan inkubatornya pun udah terlepas. Nah, otomatis dong Ibu Nina ini mempertanyakan kepada petugas yang jaga di sana. Nah, alasan petugas apa? Ini yang disampaikan Ibu Nina kepada media. Petugas mengatakan dia sudah memanggil Ibu Nina berulang-ulang kali, tetapi tidak ada jawaban dari Ibu Nina. Nah, yang lebih menganehkan lagi, menurut Ibu Nina, bayinya Ibu Nina ini dikasih ke orang lain, pasangan suami istri juga. Nah, Ibu Nina agak curiga, kok bisa seorang petugas memberikan bayi yang bukan bayinya kepada orang lain? Apakah petugas tidak punya data orang tua atau data Ibu Nina di catatan? Atau emang ada unsur kesengajaan? Nah, kita tahu nih, kita kupas kali ini. Selain itu, Ibu Nina pun mengatakan ada intimidasi dari satpam rumah sakit. Karena ketika menanyakan bayinya, Ibu Nina sempat histeris. Si satpam mengambil handphone Ibu Nina dan membuka aplikasi Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan memberikan nilai bintang 5 biar bagus tujuannya. Nah, dari peristiwa ini yang kita pertanyakan, kok bisa kejanggalan ini terjadi? Bayi nyaris tertukar, terus ada intimidasi dari satpam, petugas yang di sana. Dengan peristiwa ini, Gubernur Jawa Barat KDM langsung gerak atas respon warganya ini dengan menelpon langsung Ibu Nina dan memberikan sejumlah bantuan sebesar 10 juta untuk bayi dan ibunya. Orang mah
teu narimanya eta ka perawat anu di RS Hasan Sadikin. Itu anak saya ada di luar, kenapa di luar? Terus udah digendong sama orang lain, udah mau pergi, kata saya begitu. Terus? Ya terus saya teh teriak-teriak, kata saya teh, itu mah anak saya mau dibawa pergi, itu anak saya. Terus susternya langsung ngambil. Terus si AA sama si AA diambil lagi, kata saya teh, itu ambil diambil lah kan sama si AA. Akhirnya bisa keambil. Ya diambil Pak, direbut langsung. Terus kan itu kata saya teh kan kenapa dikasihin, kata saya teh ditanya susternya teh. Terus kata dia teh cenah, iya saya tadi cenah manggil nama ibu, cuman ibu nggak ada, udah saya kasihin, kenapa dikasihin, kata saya teh kan udah jelas saya nggak ada di situ, kata saya teh gitu. Ya kan dipanggil nama ibu, kemudian tidak bisa dong diganti ibunya dengan orang lain kan? Masih mending tidak terjadi kayak yang di Bogor, sampai anaknya dibawa sampai gede. Ini bentuk karena teteh mengalami kesulitan waktu kelahiran. Saya nanti nitip buat beli popok anak teteh, buat beli gizi dan pemulihan kesehatan teteh ya. Saya nanti nitip ke teteh 10 juta ya. Makasih Pak, makasih Pak. Ya. Nah, nanti minta nomor rekeningnya saya kirim ke teteh ya. Punya rekening kan? Ada Pak. KDM juga memastikan bahwa Dinas Kesehatan Bandung dan aparat kepolisian akan mencari kronologis atas peristiwa ini agar masyarakat khususnya di Bandung tidak resah dan bisa clear apakah ini keteledoran pihak rumah sakit atau emang benar-benar petugas ini sindikat. Kita tidak tahu, ini masih di dalam penelusuran aparat kepolisian dan Dinkes Bandung. Ya, sikap KDM sangat care kepada warganya ini. Kita kasih aplaus juga gitu loh menanggapi hal ini. Nah, kita balik lagi, pihak rumah sakit pun langsung meminta maaf. Selain pihak rumah sakit, karena ini kewenangan Kementerian Kesehatan, akhirnya pihak Humas Kementerian Kesehatan meminta maaf juga atas peristiwa ini. Tapi Ibu Nina dengan dibantu pengacara rencananya akan menuntut keteledoran pihak rumah sakit. Yang heran juga pihak rumah sakit dengan adanya peristiwa ini memberikan sanksi yang sangat ringan. Kalau menurut saya sebagai pengamat warga di dunia net pun mengatakan seperti itu, memberikan SP 1. Itu merupakan peringatan ringan kepada petugas dan petugas tersebut dimutasi ke bagian lain. Akhirnya menjadilah perbincangan publik yang menjadi fenomena ini. Nah, kita balik lagi. Di Bandung juga pada tanggal 7 April kemarin, aparat kepolisian Polda Jabar dan kejaksaan menyidangkan kasus sindikat penjualan bayi. Nggak tanggung-tanggung, tersangkanya ada 15 orang. Dan sekarang sudah menjadi terdakwa. Nah, ini rentetannya sangat dekat dengan peristiwa Ibu Nina ini. Apakah ini sindikat yang satu jaringan dengan terdakwa ini, atau emang ada sindikat lain? Kita tidak tahu dan kita tidak bisa menyimpulkan juga. Nah, tapi menjadi bahan perbincangan di warganet. Akhirnya banyak spekulasi, banyak mengkaitkan bahwa petugas
di Rumah Sakit Hasan-Sadikin ini merupakan sindikat dari jaringan tersebut. Tapi kita tunggu dulu nih, aparat dan Dinkes Bandung sudah menelusuri. Mudah-mudahan kecemasan ini segera terbuka dari pihak aparat ataupun Dinkes nih. Jadi kewas-wasan ibu-ibu yang akan melahirkan pun sedikitnya agak tenang, waspada juga. Dan kita tidak tahu sindikat ini ada satu sindikat atau dua sindikat, ya kita nggak tahu. Rumah Sakit Hasan-Sadikin ini wewenangnya pihak Kementerian Kesehatan. Jadi warga jangan salah tanggap nih, khususnya warga Bandung. Karena posisi rumah sakit di Bandung, berarti Pemprov Bandung yang bertanggung jawab. Sebenarnya tidak. Rumah Sakit Hasan-Sadikin berdasarkan data dan itu kewenangan Kementerian Kesehatan. Ya, kita berharap kasus ini akan terbongkar, apakah keteledoran atau emang sebuah sindikat yang ada di jaringan yang sudah ditangkap aparat ini.